Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di GNU ID. Seperti biasa kita bahas pergerakan indeks kita maupun menu backclose yang saya berikan kemarin ya. Mau saya berikan di grup umum, di grup rekom juga, dan beserta beberapa saham yang hari ini saya berikan juga di grup rekom ya. Oke, hari ini saya tidak memberikan menu backclose di grup umum, tapi saya berikan di grup rekom. Jadi saya tidak akan bahas menu backclose-nya. Kita bahas saja saham yang saya rekom kemarin sama hari ini ya, beserta saham-saham yang di request dan pastinya kita bahas dulu pergerakan indeks kita seperti apa hari ini. Kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Indeks kita ya sudah kurang oke ya, sudah kurang oke. Hati-hati 7.000-nya kalau sampai jebol ya dia positif ya, kemungkinan akan lanjut penurunan lagi ya. Harus sekarang support di 7.000 lah. Kalau 7.000 sampai jebol ya balik turun lagi. Ya karena ini posisinya sudah jelek ya. Sudah jelek ngarahnya ke atas ya. Kalau naik pun ya terbatas ya, maksimal di 7080 sampai 7100 itu sudah paling tingginya. Kalau menurut saya dia akan naik ke sana kalau dia mantul dari area 7000-nya kalau masih bertahan. Kalau nggak bertahan di 7000 mungkin dia akan turun ke 6980 sampai 6950. Kalau 6950-nya jebol lagi dia akan lanjut penurunan ya. Posisinya sekarang sudah agak-agak warning ya, agak-agak lampunya sudah hampir lampu merah ya. Hampir lampu merah, kemarin masih lampu kuning, sekarang lampu merah, tapi ya semoga mantul sih ya, semoga masih kuat di 7000-nya ya, mentok-mentoknya 6980 lah dia mantul baik lagi, paling tidak dia harus naik lagi di atas 7050-nya sampai 7100 itu biar lebih ada potensi dia kembali rebound ke atas. Tapi kalau nggak bisa break ya kemungkinan dia akan lanjut penurunannya untuk indeks kita. Lampu kuning untuk indeks kita. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close ya. Saya berikan di grup umum juga. Ini saya kasih contoh ke saya bentar saya kasih lihat di grup rekom dulu. Ya, saya infokan suruh buy lead ya di 8688. Ya, hari ini malah dikasih lagi 8688 belum sempat naik ya. Ini saya infokan suruh buy lead di 8688. Closing saja di 91 kemarin ya. Dan saya juga infokan di grup umum ya. Grup umum saya juga tegaskan lagi lead buy close ya. Saya suruh beli lead jadi buy close karena teman-teman sudah di harga ini paling maksimal paling ini 90 lah. Kok teman-teman beli kemarin karena di 88 juga dapat kok. 89 apalagi di over sering kali berkali-kali sebelum closing market. Closing market di 91 kemarin ya tanggal 30 September. Ya hari ini kita lihat hari Senin ya. Kita lihat leadnya hari ini. Ya naik nggak? Naik nggak? Anggap saya Anda beli di 90 deh, nggak usah 88 deh. Ya. Di 91 juga Anda masih cuan kok. Ya, itu naik kan. Closing nanti masih hijau. Anggap di 90 ya Anda beli ya. Naik sampai 95 kok. Ya, Anda sudah cuan 5%. Poin minimal Anda sudah cuan di atas 4% sudah pasti. Ya, sudah pasti Anda sudah cuan di atas 4%. Ya, untuk linknya. Jadi sudah cuan, jadi tinggal Anda trailing saja kalau memang masih hold. Trailing saja di 90-nya, di modal Anda masing-masing. Ya, kalau saya sih saya udah jualan ya. Saya sudah jualan untuk leadnya. Oke, eh, saya juga kasih lihat rekom-rekom saya hari ini ya. Tadi pagi ya, tadi pagi kita ambil saham Cars ya, Cars di 9, rata-rata average kita di 93 lah, 93, 94 maksimal. Sempat naik tuh kan sampai arah, tapi mungkin teman-teman ya mungkin ada yang belum jualan karena mungkin terlalu cepat turun naiknya, kita fair saja ya. Jadi Cars ini saya anggap saya belum cuan lah. Sebenarnya sebenarnya sudah cuan ya, tapi anggap saja belum cuan. Paling tidak Anda BEP lah. Bisa jual lepas modal sebenarnya tadi pagi ya. Tapi kalau teman-teman masih ikutin plan ya udah SL-nya di 88. Ya jadi saya fair bukan hanya saham yang sudah cuan saya kasih lihat, yang belum jalan tuh saya kasih lihat. Contohnya kelas hari ini kita ya sebenarnya nggak rugi sih. Anda jual modal juga bisa kok. Dia sempat naik berkali-kali ke 92, 93, bahkan 94 ya. Ya harusnya apalagi teman-teman yang ambil di bawah ya, ambilnya di 90 tadi, naik lagi di 92, 93, Anda sebenarnya cuan. Tapi ya udahlah, anggap saya ini belum cuan. Ikutin SL-nya saja di 88 ya untuk kelasnya. Lalu lalu siangnya, siangnya mungkin teman-teman ada yang sudah jual keras ya, ada yang sudah jual PEP karena saya infokan ya kalau memang nggak kuat jual saja karena ini lagi mogok, sahamnya lagi mogok nggak kenceng jadi bisa lepas di modal. Saya berikan lagi tuh rekomnya, rekom siang saya berikan langsung. Saya suruh buy SMDF ya, buy 398406. Semua area buy ini pasti dapat ya karena dia sempat turun sampai 394 ya, potensi break 420 ya. Kita bahkan cuan dua kali
tektokan pertama ya 10 menitan kita langsung sudah cuan, dia naik sampai 418, mungkin teman-teman sudah realisasikan cuannya sekitar 3%-an. Lalu saya infokan lagi SML, kalau ada yang masih beli SML di 386 ya. Jadi ada info untuk coba beli lagi sekali ya. Masih ada kemungkinan karena dia menyentuh harga 398 lagi. Ya kita boleh beli di harga-harga merah dia. Saya berkali-kali infokan di grup Rekom bahwa SNDM menarik, bandarnya lagi mau share di harga bawah. Saya lihatnya seperti itu ya. Saya nggak tahu siapa bandar atau apapun, tapi secara teknika atau tape readingnya saya lihat SNDM berpotensi di break di atas 420. Nah, pada saat sesi pertama ini, dia kan belum break sampai 420, naik maksimal di 418 ya. Jadi ya masih bisa beli lagi sekali lagi karena target saya berpotensi break 420. Nah, pada saat sesi pertama, teman-teman mungkin sudah jualan di 416, 418, itu kan sudah cuan lebih dari 3%. Anda beli di sini. Ya. Pas sesi kedua ataupun mendekati sesi akhir, saya infokan beli lagi SMDF. Ya. Target saya tetap di sini 420 ke atas. Kita lihat SMDM-nya, ya. Kita lihat SMDM-nya. Jadi saya bukan kita coba ambil best buy-nya lah, ya. Nah, SMDM-nya dikerek naik tinggi. Ya, anggap saja rata-ratanya 400. Ya, average Anda di 400 ya. Lihat closingnya aja, Anda sudah cuan hampir 10%. Ya, bahkan mungkin sekitar 10% udah Anda cuannya. Closing market Anda sudah cuan kisaran ya di atas 9% itu pasti. Di atas 9% Anda sudah pasti cuan. Tadi kalau Anda jualan di 444 gitu, Anda sudah cuan di atas 11%, 10%, 11%. Ya udah, Anda sudah cuan. Ya saran saya sih jualan lah, bukan dibeli lagi. Kalau saya sih saya sudah jualan ya SMDM-nya karena ada resisten cukup kuat di 450. Kalau kepentok lagi dia turun tuh. Ya, sekali turun bisa agak dalam. Ya, kalau saya sih nggak beli lagi, saya sudah jualan. Saya infokan teman-teman SMDM-nya boleh jualan jualan saja. Ya, karena kita sudah cuan di atas 9%. Ngapain lagi Anda tunggu saham gorengan begini? Anda sudah cuan, masa Anda nggak jualan? Ya, mau apa? Masa beli cuma diliatin ya jualan lah. Ya, seperti itu SMDM-nya. Jadi ya itu rekom saya hari ini. Baik close kita sudah cuan, leadnya di atas 4%. Karsnya sebenarnya bisa jual BEP ataupun kalau memang ikuti stop loss nggak apa-apa. Karsnya juga masih closing di atas 90, masih di 90, jadi masih sama, masih aman. SMTM kita cuan bahkan 2 kali ya. Pertama cuan 3%, kedua kita cuan 9%. Ya. Oke, lanjut saham-saham yang di request ya teman-teman ya. Lanjut saja kita bahas saham yang di request ya. Pertama Emior, wow, naik ya, kenceng ya Emiornya ya. Resisten di 1950 maksimal 2000 ya. Uptrend sih. Ya, support di 1900 sampai 1880. Itu support uptrend dia. Emior uptrend untuk sekarang ya. Lanjut ke ADCP. Kobrit 2000 Emior lanjut naik. ADCP masih di persimpangan-persimpangan atas sebenarnya ya. Batasi saja di 78 lah. Kalau masih kuat ya mungkin memantul lagi ke 81 maksimal sampai 84 lah. Lanjut ke ADCP, lanjut ke Kars. Kars kan baru saya bahas tadi ya. Mungkin ada yang belum jualan ya. Langsung request nggak apa-apa. Kasnya nggak uptrend ya, nggak uptrend. Jadi batasi saja risiko di 88. Kalau memang sudah jebol 88, buang saja. Ya, nggak dalam kok. Anda beli di 9 berapa, ya paling minus ya 2, 3% lah. Ya, kalau Anda tadi mau jual BEP juga, naik tuh. Naik sampai arah kok 98 tadi. Ya, tapi ya udah anggap saya nggak kejual lah ya. Tapi harusnya sih, Anda tidak rugi sih harusnya. Kalau Anda kas, tadi kalau ikut plan saya, kas Anda jual BEP, Anda pindah ke SMDM, Anda cuan luber. Ya, tapi kalau Anda maksa ya semoga sih kuat 88 ya. Kalau 88-nya nggak jebol masih bisa naik tuh ke 94 sampai 98 ya. Kalau 88 nggak jebol, tapi kalau 88 jebol lebih baik lepas dulu kan ini sama lagi downtrend ya. Jadi nggak boleh di hold. Lanjut ke WH. WH nggak uptrend juga, mantul cuma mantul teknikal saja karena dia mantul dari 96-nya ya. Resisten sekarang di 13, 103, 106 lah. Posisinya jelek nih lagi downtrend tuh WH. Lanjut ke BBYB. BBYB juga lagi downtrend, cuma mantul teknikal saja karena dia mantul dari support kuat di 900-nya. Resisten memang di 9
940 sampai 980 lah. Posisi lagi jelek nih, lagi downtrend. Lanjut ke buka. Buka juga lagi downtrend ya. Lagi downtrend. Kalau sampai jebol 260 hati-hati dia lanjut penurunan. Tapi kalau masih mantul dari 260-an ke atas, masih ada potensi untuk rebound ke 272, maksimal 286 lah. Posisinya lagi downtrend untuk buka. Lanjut ke Antam. Ya, saya malah nggak pernah trading saham yang bagus ya sekarang. Kita lihat momentum sebenarnya. Yaitu kalau kita trader, ya kita nggak maksa beli saham-saham yang bagus, tapi kalau kondisi teknikal lagi turun ngapain? Ya kita bisa cek saham-saham di luar LQ45, bahkan saham-saham gorengan ya. Ya Antam juga lagi jelek, lagi downtrend kok nih. Hati-hati aja ya. Karena sudah jebol 1500-nya, dia kalau sampai jebol 1870 lanjut turun lagi. Support sekarang di 1870, resisten ada di 1920, maksimal 1960. Posisinya lagi kurang oke untuk Antam ya. Lanjut ke PTPP. Saya rasa rata-rata LQ ya. Lagi downtrend semua. Ini PT-PT juga lagi downtrend kan. Lagi jelek semua kalau sama LQ ya. Jadi nggak usah dipaksa beli dulu ya. Tunggu ada momentum beli, baru beli lagi ya. Support 880, 870, resisten ada di 910 sampai 930-an. Posisinya juga lagi sideways di bawah alias downtrend untuk PTPP. Lanjut ke Aisyah. Aisyah oke nih. Ya, tapi ini agak angin-angin dong nih. Kadang naik tinggi besoknya dibanting ya. Resisten 188, 190, support jaga saja di 178. Kalau 178-nya jebol, kemungkinan dia akan turun agak dalam di 170-an. Ya batasi saja resiko di 178. Ini posisinya lagi uptrend ya. Dia harus uji dulu, kemungkinan bisa uji lagi di 178, 180 untuk tes kuat atau enggak. Kalau kuat dia lanjut naik tuh ke 188, 190-an. Maksimal resisten di 200 ya. Posisinya lagi uptrend untuk Aisyah tapi sudah agak tinggi untuk sekarang posisinya ya. Lanjut ke AMMS. Downtrend ya. Hati-hati nih gorengan juga. Gorengan panas malahan. Ya, batasi saja risiko. Kalau saya sih, kalau misalnya ada teman-teman ada barang sih, 105 lah. 105, 108 support. Resisten ada di 100, 116, maksimal 122 lah. Posisinya lagi downtrend ya untuk AMFS. Ini gorengan panas ya, batasi saja risiko jika teman-teman ada. Dan juga MDKA. Dalam gorengan tidak boleh di hold ya teman-teman. Makin dalam ntar. Kalau yang punya ya. Kebetulan saya sih tidak ada beli AMFS ya. MTK juga lagi downtrend ya. Support kuat di 3.400 sampai 3860-an. Support. Resisten ada di 4.000, 4.000. 3950 sampai 3980 lah. Maksimal 4.000 lah. Posisi lagi kurang oke juga ya MTK. Ya rata-rata LQ45 rata-rata turun kecuali perbankan ya. Kecuali perbankan itu beda sendiri ya. Kayak BBCA, BBRI, BBNI itu rata-rata masih uptrend. Tapi di luar itu saya lihat rata-rata sudah downtrend. Lanjut ke Meta. Meta juga kurang oke, masih downtrend ya, posisinya lagi downtrend ya. Kemarin saya sempat bilang ini nggak tahu ada saya bilang atau enggak. Saya ada bilang kemarin di grup rekom yang nggak di grup umum bahwa jualan SOS saja jangan di hold ya Metanya karena lagi penurunan ya. Lebih baik lepas dulu, cepat-cepat lepas saham ini ya. Lebih baik rugi dikit daripada tenggelam ya. Daripada tenggelam begini ini lagi downtrend nih, hati-hati aja ya. Karena kalau sampai jebol lagi 140 lanjut turun tuh, bisa ke 135 sampai 130 ya. Saham downtrend tidak boleh di hold ya, karena itu lebih baik cepat-cepat keluar saja ya. Resisten sekarang ada di 146 sampai 152 ya. Jadi teman-teman yang trading harus tahu analisa. Jadi kalau memang sahamnya itu nggak kuat naik, lebih baik lepas dulu. Jangan ayo naik, nggak bisa. Banter tuh nggak dengerin ataupun market nggak dengerin teriakan Anda. Ya Anda harus analisa ini saham layak di hold atau dibuang dulu ataupun SOS itu Anda beli saham ini sudah ketinggian tapi berharap dia naik tinggi lagi nggak bisa. Jadi saat dia ada pantulan Anda cicil jualan ya, lepas dulu pindahkan ke saham yang lain yang lagi menarik. Ya kalau Anda seorang scalper. Tapi kalau Anda ngakunya scalper tapi minus saham yang bisa di atas 20% sampai 30%, nah itu Anda bukan scalping ya. Anda itu berjudi namanya. Lagi judi tapi Anda ngaku-ngaku lagi trading ya. Kalau orang trader
scalper nggak pernah minus lebih dari 5% pasti sudah dibuang. Ya. Lanjut ke Behit. Behit, nah ini saham swing saya kemarin ya. Kita sudah cuan sih. Tapi belum targetnya belum masuk sih. Kita sudah ambil di bawah sih. Ya rata-rata mungkin teman-teman anak-anak di 65 lah. Ya sudah cuan 8%. Tapi ya tergantung teman-teman mau jualan silahkan. Resisten 72 ya. Kalau bisa break lanjut naik. Tapi kalau nggak bisa break dia bisa turun dulu ke 66, 68. Ya. Posisinya belum uptrend ya. Belum uptrend untuk Behit. Resisten 72 maksimal 76. Posisinya mencoba uptrend tapi belum masih jauh untuk dikatakan uptrend. Karena dia kemarin lagi downtrendnya. Lanjut ke BRMS. Jadi ya terserah teman-teman mau TP, TP. Nggak mau TP silahkan dikawal di modal. Ya, lanjut ke BRMS. Downtrend banget ya. Ya itu saya jauh-jauh hari saya coba bilang BRMS ini lagi downtrend. Ya kalau Anda maksa hold, tenggelam Anda sekarang. Tenggelam. Modal Anda nyangkut parah. Ya, coba deh cek-cek analisa saya sebelum dia dibanting begini. Saya sudah bilang BRMS lagi jelek. Ya, terbukti lagi. Sekarang turunnya makin dalam. Ya, makin dalam, makin dalam. Jangan percaya orang bilang. Misal ada yang bilang nih, wah BRMS mantul di tanggal 22 September. Wah, ya, besok berpotensi naik tinggi lagi. Lihat, naik nggak? Nggak naik, makin turun. Kenapa nggak naik? Ya, itu ada analisanya. Bukan modal cuma pom-poman. Anda ikutin, berharap dia naik tinggi lagi. Ujung-ujung makin tenggelam kan? Ya, tidak ada analisa yang 100% benar. Tapi kalau Anda tahu analisa, Anda bisa mengantisipasi orang yang lagi benar-benar ajak kalian cuan ataupun orang yang lagi mau jualan suruh Anda beli di atas ya. BRMS juga lagi jelek ya. Jelas lagi downtrend. Ya harganya memang sudah tergolong harga yang murah nih menurut saya. Menurut saya BRMS harga-harga sekarang ya tergolong harga yang cukup murah ya. Kalau memang teman-teman pengen coba cicip ya batasi resiko ya saja di 133-nya maksimal 130. Kalau sebel lagi 130 lepas ya. Itu ada support-support kuat dia di sana. Resisten terdekat sekarang ada 142 maksimal 155 lah ya. Posisinya jelas lagi sangat downtrend. Malah saya bilang ini harganya sudah terkoreksi cukup murah untuk BRMS. Lanjut ke Sido. Sama Sido saya rasa juga lagi downtrend nih. Enggak jalan, bukan downtrend sih dia. Ya tumben nih. Ini salah satu saham. IHSG mau hijau dia jalan di tempat, IHSG mau merah dia jalan di tempat. Nah ini Sido. Ya dia nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Tapi ya batasi saja risiko di 700 ya. 700 support dia. Resisten ada di 72, 730 maksimal 750 untuk sekarang. Posisinya lagi sideways lah. Sideways di persimpangan lah ya untuk Sidonya sekarang. Lanjut ke Indo. 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 Mana Indo? Mana Indo? Mana Indo? Enggak ada ya? Bentar, bentar. Indo. Bentar, bentar yang lagi nge-lag. Woi. Bentar, 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 bentar. Indo, 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 Indo. Mana Indo ya? Enggak ada ya? Ntar saya lanjut saham ini deh, Arto dulu deh, Arto. Arto. Arto juga lagi downtrend ya. Ya sama, ini kan masuk LQ45 ya Arto ya. Arto juga lagi downtrend. Support sekarang di 6.000 6450 lah ya, 64 6 bentar, bentar. 6480 6450. Kalau sampai jebol 6450 dia lanjutkan penurunan ke 6400-an ke bawah. Ya, tapi kalau bisa mantul dari 6450-nya ke atas, kemungkinan masih ada potensi dia naik lagi, retest lagi ke 6600 maksimal 6800-an. Ya, posisinya jelas lagi downtrend untuk Arto. Terakhir Indo, kita coba Indo deh. Kenapa ini Indo tidak mau ya? Ngelek nih. Ya, saya kenapa? Bentar, bentar, bentar ya, bentar ya.
Indo saya nggak tahu ini lagi nge-lag atau gimana. Saya langsung bahas di sini aja lah ya. Saya langsung bacakan saja lah ya analisanya. Saya lihat di HP saja. Indo. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba nge-lag lagi. Ya, nggak mau muncul ya. Saya udah tekan-tekan. Bentar ya, Indo. Indo. Bentar. Eh, Indo. Hati-hati ya. Ini sudah mulai-mulai patah tren Indo ya. Ya, mantul dari support 120 125 kemungkinan masih ada potensi untuk kembali naik ya. Retest lagi ke 132 maksimal 140 132 138 lah ya. Dia harus break di atas 140 lagi lebih menarik tapi kok nggak bisa break kemungkinan bisa arahnya turun untuk Indo ya. Jadi ya kalau saya nggak beli lagi ya di Indo. Kita sudah lumayan luber di sana kemarin ya beberapa minggu ya yang lalu. Jadi kita nggak ambil lagi kecuali ada momentum lagi buat masuk ya. Oke, jadi batasi saja resiko kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, misalnya ada barang ini, saya nggak akan dalam-dalam di 125 juga saya buang kok. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa terjaga. Dan yang penting jangan lupa bersyukur ya kepada Tuhan. Apapun hasilnya, apapun yang Anda terima, bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.